Peristiwa itu dimulai dengan musik yang menegangkan, memperkenalkan konferensi rahasia Mossad yang dikenal sebagai Yom Dira Hari Visi, Seperti halnya di mana Israel 573 meruntuhkan masjid perwira dan merampas komandan kedamaian senior umat berkumpul muslim dalam di satu banjiri fasilitas langit bawah dengan tanah. ribuan roket Suasana untuk dipenuhi memaksa kewaspadaan Iron Dome saat para bekerja pemimpin sampai bertukar jenuh. analisis dan rencana operasi, sementara keamanan ketat menjaga setiap akses. Tradisi tahunan ini menjadi momen langka bagi seluruh jaringan intelijen untuk menyelaraskan kebijakan, prosedur, dan penugasan global. Namun, konsentrasi kepemimpinan sebesar itu juga menciptakan titik rentan yang bisa dimanfaatkan oleh pihak lawan jika informasi lokasi bocor. Pengamatan sinyal, jejak logistik, dan audit internal terus dijalankan untuk menutup celah keamanan yang tersisa. 2. Hamifsar terletak jauh di bawah puncak Gunung Karmel dekat Haifa, sebuah bunker komando ultra rahasia yang dianggap tak tertembus. Pada konferensi tahunan itu, tepatnya 573 perwira dan komandan senior dikumpulkan di ruang-ruang tertutup untuk membahas operasi global. Kepercayaan pada sistem keamanan fisik, kontrol akses, dan prosedur evakuasi begitu kuat sehingga pengawas luar hampir tidak diizinkan masuk. Keyakinan penuh ini menjadi titik rawan. Blind spot dalam kontrol internal menutup peluang pengawasan silang. Ketidakpekaan terhadap ancaman dalam dan kurangnya keraguan institusional akhirnya membuka celah yang berpotensi fatal. Para peserta percaya pada lapisan pertahanan teknis dan personel yang solid. 3. Keberhasilan serangan Iran merupakan puncak operasi kontra Intel selama 12 tahun. IRGC merekrut satu perwira tinggi di Direktorat Konstruksi yang menyediakan koordinat presisi, cetak biru, dan jadwal ventilasi. Aset ini memungkinkan perancang rudal menargetkan langsung Hamifsar. Implikasi, infiltrasi menembus struktur militer dan badan intelijen Israel hingga level staf stasiun, menyebabkan kehilangan kendali operasional yang parah dan kerusakan kapasitas intelijen global dan memicu krisis keamanan nasional yang mendalam. 4. Menurut laporan intelijen, Iran berhasil merekrut satu perwira tinggi di Direktorat Konstruksi dan Teknik Kementerian Pertahanan Israel yang memiliki akses penuh ke rancangan fasilitas. Aset bernama Sandi sang arsitek menyerahkan cetak biru detail, koordinat GPS presisi, ketebalan beton 3,5 meter, komposisi batuan seperti granit dan sedimen, serta jadwal ventilasi setiap 24 jam. Informasi teknis ini tidak berdiri sendiri. Data SIGINT yang dikumpulkan selama bertahun-tahun mengkonfirmasi pola komunikasi terenkripsi yang muncul rutin pada tanggal 15 setiap tahun, sehingga memverifikasi lokasi dan waktu pertemuan di bawah Gunung Karmel. Analisis teknis itu memungkinkan para perancang rudal merancang jalur penetrasi mikro dan menghitung titik lemah struktur dengan akurasi yang tinggi sangat tepat. 5. Dengan intelijen yang nyaris sempurna, para insinyur Iran mengkalibrasi satu rudal balistik generasi terbaru yang diberi kode Hibar 7 dan diluncurkan dari wilayah barat negara itu pada pukul 10.30, menandai titik awal serangan terukur. Rudal itu membawa konfigurasi tandem warhead, hulu ledak awal bermuatan peledak bentuk rendah, menjebol lapisan permukaan sementara hulu ledak utama bermassa 4.200 kg dirancang khusus untuk menembus struktur batuan sebelum meledak. Perangkat pemandu inersia dikombinasikan dengan koreksi fase terminal yang memungkinkan lintasan manuver presisi, dan sistem peledak berurutan diatur untuk melepaskan muatan kecil pertama pada kedalaman dangkal, menciptakan saluran yang memudahkan penetrasi hulu ledak kedua. Perhitungan tekanan gelombang kejut, sudut masuk, dan waktu pemicu dilakukan dengan akurasi tinggi sehingga ledakan kedua melepaskan energi terfokus tepat di atas langit-langit ruang komando bawah tanah, mengakibatkan runtuhan masif yang dipicu dari dalam massa gunung. Efeknya bukan hanya penghancuran struktural, tetapi juga kegagalan sistem ventilasi dan jalur evakuasi, membuat operasi penyelamatan menjadi tantangan teknik yang ekstrem. Kombinasi ini mengejutkan komunitas internasional dan memicu evaluasi mendalam terhadap perlindungan fasilitas serupa di berbagai negara. Analisis pasca serangan menunjukkan bahwa kombinasi espionase jangka panjang dan desain senjata yang disesuaikan menghasilkan pukulan tunggal yang menargetkan titik lemah paling rentan dari fasilitas itu dengan konsekuensi intelijen yang berlangsung lama. Besar. 6. Sepersekian detik setelah hulu ledak pertama meledak, gelombang kejut internal mengguncang tubuh Gunung Karmel seperti gempa berkekuatan 7,4 skala Richter. Tekanan itu langsung merusak jaringan lapisan batuan dan struktur beton. Sekitar 2.100.000 ton batu, tanah, dan puing-puing runtuh menimpa ruang kosong yang menampung bunker, koridor evakuasi, 5 poros ventilasi utama, dan 4 pintu darurat tersumbat atau tertimbun oleh timbunan setebal ratusan meter. Tim penyelamat awal menghadapi kondisi yang tidak mungkin. Risiko longsor susulan, pecahnya kantong udara, serta kontaminasi gas beracun dari sistem ventilasi yang hancur. Upaya penjangkaan dan pemantauan geoteknik segera diprioritaskan, namun akses langsung ke lokasi inti tetap tertutup, membuat perhitungan kemungkinan korban hidup menjadi hampir nihil. Peralatan bor berat berkapasitas 120 ton dan bor berdiameter 1,2 meter dikerahkan,
Sementara sensor getaran dan sistem pemantauan dipasang segera di perimeter. 7. Bunker itu berubah menjadi sebuah sarkofagus batu, menelan 573 komandan dan perwira senior yang berkumpul untuk konferensi. Di dalam ruang yang kini hampa, unit-unit penting Mossad termasuk divisi perjalanan, rekrutmen, operasi dan kidon lenyap seketika, membawa serta pengalaman kolektif lebih dari 100 tahun. Debu dan reruntuhan memusnahkan dokumen, perangkat komunikasi dan arsip ingatan manusia yang tak tergantikan. Setiap handler lapangan kehilangan pengendali. Tim penyelamat menghadapi tumpukan batu dan beton yang memblokir akses, sehingga upaya evakuasi berubah cepat menjadi prosesi duka nasional. Kehadiran kepala stasiun dari Washington, London, dan Paris menegaskan implikasi internasional karena jaringan informasi lintas negara kehilangan koordinasi operasionalnya. Pemerintah harus beroperasi dengan data yang terfragmentasi, membuat koordinasi kebijakan luar negeri dan perlindungan fasilitas diplomatik menjadi jauh lebih sulit. Kekosongan keahlian teknis dan intelijen ini memaksa restrukturisasi mendalam pada seluruh sistem dan pemulihan yang akan memakan waktu lama. Publik dan lembaga internasional kini memantau perkembangan dengan kecemasan tinggi besar. 8. Pada tahap pasca serangan, konsekuensi domestik yang dihadapi Israel begitu luas dan mendalam sehingga membentuk ulang semua mekanisme intelijen dan pengambilan keputusan pemerintahan. Ketika 573 perwira serta komandan senior tewas dalam runtuhan, jaringan pengendali agen di luar negeri kehilangan semua titik kendali operasional. Handler yang biasa mengarahkan aset-aset lapangan tidak lagi memiliki atasan untuk melaporkan, dan pengetahuan tak ternilai yang tersimpan di kepala individu-individu itu lenyap dalam sekejap. Pukul 10.30, saat konferensi sedang berlangsung, satu misil balistik generasi baru menembus ruang udara dan menghasilkan kehancuran yang menghentak keadaan normal, meninggalkan vakum informasi yang segera terasa di markas besar. Tanpa aliran intelijen harian, yang selama ini menjadi dasar keputusan kabinet, Perdana Menteri dan Dewan Keamanan Nasional harus membuat pilihan-pilihan kritis dengan data yang sangat terbatas. Laporan situasi strategis yang biasanya datang setiap hari berubah menjadi potongan-potongan kabur, sehingga proses pengambilan kebijakan menjadi lamban dan penuh jeda. Pada level operasional, upaya penyelamatan memerlukan pengadaan peralatan dan tenaga teknik yang belum pernah digunakan dalam operasi sipil. Setidaknya 12 tim penyelamat spesialis digerakkan ke lokasi, tetapi mereka menghadapi tantangan geoteknik yang menuntut peralatan tambang berat dan prosedur penambangan yang aman. Analisis para ahli geologi menunjukkan bahwa untuk membuka rute ke kedalaman, di mana bunker pernah berada, diperlukan proses kerja yang meliputi pembongkaran bertahap, stabilisasi lereng, dan pemasangan penyangga sementara, suatu rangkaian kerja yang diperkirakan membutuhkan waktu dan sumber daya dalam skala besar, sehingga peluang menemukan korban hidup dianggap sangat kecil oleh para penyidik teknis. Di dalam negeri, Shin Bet memulai kampanye pemeriksaan internal yang komprehensif. Metode yang diterapkan meliputi pemantauan komunikasi, audit akses ke dokumen sensitif, serta interogasi terhadap personel yang pernah memiliki akses. Langkah-langkah ini menyebabkan munculnya gelombang kecurigaan di seluruh birokrasi. Hubungan profesional yang selama ini didasarkan pada kepercayaan, kini berubah menjadi rangkaian tes kesetiaan dan verifikasi, dan atmosfer institusi menjadi tegang. Selain itu, unit-unit militer yang selama ini bergantung pada rekomendasi intelijen pusat harus merancang prosedur darurat untuk beroperasi secara semi-independen. Komando lapangan menerima arahan yang lebih fragmentaris, sehingga koordinasi antar satuan menjadi lebih rumit dan rawan kesalahan. Dampak politiknya langsung, parlemen mengalami tekanan tinggi untuk menuntut transparansi, sementara eksekutif menghadapi dilema antara membuka proses penyelidikan publik atau menjaga kerahasiaan demi keamanan nasional. Respons hukum dan administratif melibatkan pembentukan beberapa komite investigasi internal, termasuk satu komite teknis yang fokus pada aspek konstruksi dan keamanan fasilitas, serta satu komite intelijen yang menginspeksi prosedur perekrutan dan pengawasan internal. Dihadapkan pada kekosongan kepemimpinan intelijen, negara-negara sahabat bereaksi dengan hati-hati. Washington dan Badan Intelijen Sekutu menyampaikan pernyataan duka sambil menawarkan dukungan teknis yang terbatas, sehingga koordinasi intelijen tradisional terhenti sementara sambil menunggu klarifikasi struktur baru. Reaksi internasional ini memaksa kabinet untuk menegosiasikan ulang jalur komunikasi bilateral dan mekanisme pertukaran informasi, yang berarti hubungan operasi bersama yang sebelumnya berjalan mulus, kini perlu direstrukturisasi. Di panggung regional, pengaruh kekuatan yang disebut Iran mengalami peningkatan kredibilitas politik karena klaim keberhasilan operasinya. Beberapa negara tetangga mulai menimbang ulang posisi diplomatik mereka, membuka ruang dialog pelan-pelan yang sebelumnya tidak tersedia. Konsekuensi ekonomi tidak langsung namun nyata, pasar keamanan swasta pun melonjak permintaannya untuk konsultasi, audit fasilitas, dan produksi perangkat pengamanan fisik. Perusahaan kontraktor menerima permintaan untuk desain ulang infrastruktur kritis dengan standar baru yang lebih ketat. Secara sosial, peristiwa ini memicu trauma kolektif dalam komunitas intelijen dan keluarga korban.
Publik menyaksikan proses berkabung yang panjang dan ritual kenangan nasional yang diwarnai kecemasan akan masa depan keamanan negara. Jangka menengah, institusi negara harus mengalokasikan ulang sumber daya. Anggaran yang semula untuk proyek lain diambil alih untuk program pemulihan dan pencegahan, termasuk pendanaan pelatihan keamanan terpadu yang dirancang untuk memperkuat protokol akses dan verifikasi personel. Di sisi teknologi, ada percepatan investasi pada sistem redundansi komunikasi otomatis dan penyimpanan data terenkripsi di lokasi terdistribusi, upaya yang dimaksudkan untuk mencegah hilangnya informasi apabila terjadi lagi gangguan pada struktur komando pusat. Pertempuran psikologis internal juga berkembang. Rasa saling curiga yang meluas mengurangi efektivitas kerja sama lintas unit, dan proses rekrutmen menghadapi persyaratan verifikasi tambahan yang memperpanjang waktu penerimaan calon hingga batas yang mungkin mengurangi jumlah perekrutan tahunan. Dalam jangka panjang, negara harus menyeimbangkan kebutuhan untuk memperbaiki keamanan fisik fasilitas dan membangun mekanisme pemulihan kapasitas intelijen tanpa mengikis legitimasi institusi di mata publik. Ini adalah tugas administratif dan teknis yang memerlukan waktu dan kehati-hatian ekstrim. Lebih jauh lagi, proses reformasi harus memasukkan audit independen yang melibatkan minimal 6 lembaga eksternal untuk mengevaluasi celah keamanan struktural dan prosedural, sekaligus mengawasi implementasi rekomendasi. Pelatihan wajib baru akan mencakup siklus pelatihan berulang selama 24 minggu bagi personel kunci untuk memastikan pemahaman yang seragam tentang protokol darurat. Perubahan struktur komando sementara akan menempatkan koordinator transisi yang mengawasi operasi lapangan dalam periode 36 bulan dengan mandat untuk melaporkan perkembangan setiap 90 hari kepada parlemen. Program penyembuhan psikologis bagi keluarga korban dan staf akan dilaksanakan dalam 4 tahap yang dikombinasikan antara konseling individu dan terapi kelompok, serta layanan dukungan sosial yang lebih intensif. Upaya ini harus dipantau oleh tim evaluasi yang beranggotakan 8 ahli internasional agar penilaian dapat bersifat objektif dan komparatif. Tanpa langkah-langkah tegas ini, risiko kehendak politik berubah menjadi fragmentasi kebijakan tetap nyata, dan konsekuensi bagi keamanan nasional bisa berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan sebelumnya. Akhirnya pemerintah merumuskan 5 prioritas strategis untuk dilaksanakan bertahap selama 5 tahun, termasuk penguatan redundansi data dan peningkatan kapasitas teknis serta respons darurat nasional yang realistis segera.